Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Safitri dari kelas 2H dengan NIM E1E021253 dengan mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan judul dongeng Asal Mula Nama Bengkulu. Asal mula nama Bengkulu. Alkisah, pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan besar dan termasyhur di daerah Bengkulu yang bernama Kerajaan Serut. Kerajaan Serut ini dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Ratu Agung. Ratu Agung ini beliau memiliki 7 orang anak yang terdiri dari pangeran dan putri. Anak yang paling besar atau si sulung bernama Pangeran Anak Dalam Muara Bengkulu. Sedangkan anak terkecil atau si bungsu bernama Putri Gading Cempaka. Saat usia ratu semakin tua dan sampai akhirnya Ratu Agung wafat, Pangeran Anak Dalam Muara Bengkulu ini kemudian oleh para penasehat dan pejabat istana dinobatkan sebagai penggantinya. Si sulung semenjak itu mulai berkuasa dan berusaha menjaga kerajaannya dengan baik. Ia kemudian memerintah kerajaan Serut dengan adil serta bijaksana, berusaha melanjutkan keadilan ibundanya. Di bawah kepimpinan si sulung atau Pangeran Anak Dalam Muara Bengkulu, perdagangan kerajaan Serut ternyata menjadi semakin berkembang dengan pesat. Seiring berjalannya waktu, adik bungsu dari Raja Anak Dalam Muara Bengkulu yaitu Putri Gading Cempaka mulai tumbuh menjadi seorang gadis cantik jelita. Kecantikannya terkenal seantero negeri. Banyak raja dan pangeran dari negeri-negeri seberang yang bermimpi untuk dapat menikahinya. Telah banyak juga para pangeran juga saudagar-saudagar kaya raya yang ingin mempersuntingnya. Pernikahan antara raja dan pangeran merupakan hal yang sangat lazim saat itu karena akan memperkuat kedudukan dan kekuasaan suatu negeri. Kecantikan Putri Gading Cempaka kemudian diketahui pula oleh seorang pangeran dari Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh sangat terkenal karena kekuatan militernya yang kuat, tangguh, dan kemampuan bertarungnya yang tidak bisa dianggap main-main. Sang pangeran Aceh tersebut segera mengirim utusannya ke Kerajaan Serut untuk menyampaikan keinginan pangeran Aceh yaitu dalam rangka melamar Putri Gading Cempaka untuk dijadikan menantu Raja Aceh. Sahabatku Pangeran Aceh, kami sangat bahagia dengan kunjungan yang mulia dan semoga kunjungan yang mulia bisa membuat persahabatan antara Kerajaan Serut dan Kerajaan Aceh semakin erat. Kami haturkan terima kasih kepada Raja Anak Dalam. Saya sendiri berharap Kerajaan Aceh dengan Kerajaan Serut semakin dekat ke depannya. Oh iya, kalau boleh tahu, apa tujuan yang mulia Kerajaan Aceh datang ke Kerajaan Serut? Kedatangan kami ke sini adalah tidak lain untuk melamar adik yang mulia Putri Gading Cempaka. Pernikahan dengan Putri Gading Cempaka akan membuat kerajaan kita semakin erat. Raja Anak Dalam terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Pangeran Aceh tersebut. Mohon maaf Pangeran Aceh, untuk masalah ini biarkan Putri Gading Cempaka yang memutuskannya. Dan biarkan saya tanyakan dulu kepada Putri Gading Cempaka. Wahai adikku Putri Gading Cempaka, Pangeran Aceh telah datang untuk meminangmu sebagai istrinya. Kira-kira bagaimana jawabanmu? Adinda masih kecil Kakanda, belum berani menikah. Setelah mengetahui keinginannya untuk melamar ternyata ditolak oleh Raja Anak Dalam, sang Pangeran Aceh merasa sangat terhina dan merasa sangat tersinggung karenanya. Ia marah bukan main, harga dirinya seolah disobek-sobek. Ia kemudian memerintah panglima dan pasukan Kerajaan Aceh untuk segera menyerang Kerajaan Serut. Tak lama kemudian, persiapan perang dari Kerajaan Aceh mulai disiapkan. Mereka mengirimkan berbagai pasukan secara besar-besaran dengan menggunakan kapal-kapal perang. Raja Anak Dalam Muara Bengkulu yang cerdas mengetahui rencana penyerangan dari Kerajaan Aceh tersebut. Ia kemudian segera menyiapkan siasat khusus yang belum pernah ada sebelumnya untuk menghadapi serangan dari pasukan Kerajaan Aceh.
Ia mengetahui bahwa kerajaan Aceh sangat memiliki pasukan kuat dan pemberani. Kerajaan Aceh memang terkenal sulit untuk dikalahkan. Oleh karena itu, diperlukan siasat yang dapat menghancurkan mental dan kesabaran dari pasukan Aceh tersebut supaya mereka hilang rasa juangnya. Siasatnya adalah ia kemudian memerintahkan pasukannya untuk menebang pohon-pohon yang besar. Batang-batang kayu pohon gelondongan tersebut kemudian dilemparkan ke sungai. Tujuannya agar bisa menghalangi menyusur gerak kapal laut pasukan kerajaan Aceh. Ini akan menghambat sekaligus menghancurkan kesabaran dan semangat pasukan Aceh. Pasukan kerajaan Serut segera bekerja keras menebangi pohon-pohon besar di sekitar sungai. Kemudian segera menghanyutkannya batang-batang pohon tersebut ke sungai sampai memenuhi sungai dengan gelondongan kayu. Sementara sebagian pasukan lain bersiap dan berjaga-jaga untuk menghadapi serangan pasukan kerajaan Aceh. Pasukan Aceh segera berangkat ke kerajaan Serut. Saat pasukan kerajaan Aceh tiba di sungai untuk menuju kerajaan Serut, mereka terkejut karena mereka mendapati banyaknya batang-batang pohon yang hanyut dari arah hulu sungai. Hal tersebut menghambat dan menghalangi kapal-kapal mereka. Dengan susah payah, mereka berusaha menghindari dan menghancurkan kayu-kayu yang sangat menghambat perjalanan mereka itu. Untuk menghindari kayu-kayu yang terhanyut tersebut, beberapa prajurit kerajaan Aceh berteriak, "Empang kahulu, empang kahulu." Empang kahulu yang berarti hadang mereka, hadang mereka. Akhirnya setelah bekerja keras harian dengan susah payah, kapal-kapal pasukan kerajaan Aceh berhasil melaju dan mencapai tujuannya, walaupun dengan berkorban tenaga dan pikiran yang membuat mereka kesal. Mereka kemudian mendarat di sebuah kaki bukit. Para prajurit kerajaan Aceh kemudian melompat ke daratan dari kapal-kapal mereka. Para prajurit Aceh yang turun itu segera disambut oleh serangan pasukan kerajaan Serut dengan berbagai anak panah yang berhamburan ke arah mereka. Kemudian dilanjutkan serangan dari pasukan kerajaan Serut yang memang telah menunggu. Maka terjadilah peperangan yang sangat hebat di antara kedua pasukan itu. Dengan siasat yang cerdik Raja Anak Dalam Muara Bengkulu, kehebatan pasukan kerajaan Aceh mampu diimbangi oleh pasukan kerajaan Serut karena tenaga pasukan kerajaan Aceh sudah cukup banyak terkuras dengan adanya rintangan di awal. Cukup lama peperangan tersebut berlangsung tanpa adanya tanda-tanda pasukan mana yang akan unggul dan pasukan mana yang akan kalah. Sudah berhari-hari peperangan tidak usai. Sudah banyak korban mulai berjatuhan dari kedua belah pihak. Namun, kedua kekuatan tampak seimbang dan kalau dibiarkan ini akan mengakibatkan korban yang semakin bertambah. Melihat peperangan yang tidak berkesudahan tersebut, Raja Anak Dalam Muara Bengkulu merasa sedih. Dia ikut merasakan derita pasukannya meninggal serta rakyat yang kehilangan sanak saudara karena beban peperangan yang tidak berkesudahan. Ia tidak sanggup melihat begitu banyak korban berjatuhan. Akhirnya dengan diiringi oleh keenam adiknya, kerabat keluarga kerajaan, dan beberapa pengikut setianya, Raja Anak Dalam Muara Bengkulu kemudian pergi ke Gunung Bungkuk untuk bersembunyi. Tidak ada yang mengetahui kemana mereka pergi. Kemudian mereka memutuskan untuk tinggal di gunung tersebut hingga peperangan berakhir. Karena tidak ada tanda-tanda pasukan mana yang akan menang, sedangkan moral kedua pasukan semakin merosot dan pihak kerajaan Serut juga tidak diketahui keberadaannya. Akhirnya peperangan itu pun berakhir sendirinya dan pasukan Aceh kembali ke tanah airnya. Kedua belah pihak kemudian bersepakat untuk berdamai dan mengakhiri konflik, tidak melanjutkan peperangan. Meskipun peperangan telah berakhir, namun Raja Anak Dalam beserta keenam adik dan pengikut setianya tetap tinggal di Gunung Bungkuk. Mereka merasa tempat tersebut layak ditinggali dan kondisinya sangat strategis. Sejak peperangan antara dua kerajaan yang berlangsung dahsyat tersebut, wilayah kerajaan Serut kemudian berubah penyebutan namanya. Hal ini dimulai dari teriakan para prajurit kerajaan Aceh yang hendak menepi dari kapal perangnya.
Empang Kahulu. Tiba-tiba berubah penyebutannya menjadi Pangkahulu, kemudian berubah lagi menjadi Bangkahulu, dan akhirnya seiring berjalannya waktu yang semakin lama, masyarakat kini mengenalnya dengan nama Bengkulu. Nah, itu saja dongeng dari saya yang berjudul Asal Mula Nama Bengkulu. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.